dulu karena mungkin surat itu yang cocok untuk membuka. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Selamat datang adik-adik Panti Asuhan Nur Hidayah. Kita jumpa lagi di sini. Bukan jumpa lagi ya, jumpa yang pertama ya di Panti Nur Hidayah Sungai Andai. Nah, belum pernah karena Sungai Andai. Nah, ini kami berkunjung di Panti Asuhan ini yang ke-8, yang ke-8 dari komunitas Badang Sanaka. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Kenapa jadi namanya komunitas Badang Sanakan? Nah, Badang Sanakan ini berdiri dari lapangan yang begitu kalau jalan Jawa itu rumit, nggak karu-karuan, amburadul. Nah, dengan itu kita sudah bisa berpikir karena dengan image yang gak enak lah dilihat oleh orang-orang yang biasanya gak seawam, ibaratnya itu gak searah dengan lingkungan yang kita bangun kemarin itu sebelum jadi Badang Sanakan. Nah, alhamdulillah Badang Sanakan sudah jadi, nama itu timbul Badang Sanakan. Akhirnya kita yang tadinya yang gak karu-karu nakal macam apakah, yang suka ini suka itu, yang menurut masyarakat itu negatif pokoknya, dan sekarang kita ubah seperti balik tangan semudah itu, kita mau ubah dan menjadi creativity. Nah, kreatif, jadi kreatif komunitas Badang Sanakan dengan kita tambah solidaritas tanpa henti. Nah, kenapa harus tanpa henti? Karena kita itu hidup itu memang harus solid dan solidaritas hidup. Nah, kalau sudah hidup pasti menjalani di lingkungan macam-macam, pekerjaan apa segala itu harus solid. Nah, akhirnya kita terkumpullah menjadi Badang Sanakan. Di mana sih komunitas Badang Sanakan itu kumpulnya, Bang? Pengen tahu, Bang? Dulu kami kumpul di Pertamina di Buin, karena kami sopir-sopir minyak tangki. Nah, gitu ceritanya gitu. Dari mereka ini dari lapangan, dari luar sana kan, tahu aja kan perilaku sopir itu. Banyak orang menilai sopir-sopir itu negatif, itu banyak 80% sopir itu dianggap negatif perilakunya. So memang mereka ini di lapangan terus karena banyak di lapangan daripada di rumah. Kalau adik-adik kan enak di panti, terus pelajaran ilmu, terus kita tanam gitu kan. Kalau papir ya di luar aja, mau nggak mau yang dilihat yang hitam, yang putih, bahkan sampai abu-abu itu kelihatan. Nah, terkumpullah itu di situ, dan alhamdulillah. Dari mana datangnya ini? Dari mana datangnya sembako ini? Dari mereka-mereka. Dari sopir-sopir itu, mereka punya hati yang tadinya orang melihat itu, wah kayak itulah sopir. Siapa sih yang nggak tahu kelakuan sopir? Mohon maaf ya teman-teman sopir ya. Apabila tersinggung silakan supaya bisa berubah. Kalau nggak tersinggung jangan. Mudah-mudahan tersinggung dan kita bisa berubah. Karena sopir ini akhirnya terbukalah hatinya sehingga menjadi ini. Saya lebih menilai mereka menyumbang, walaupun nilainya itu 50.000, 100.000, dia lebih ikhlas karena pada saat itu dia jalan-jalan ketemu Badang Sanakan, ketemu komunitas itu kan, teman-teman kan,
jadi ingat kita gitu, jadi ingat kita panti asuhan. Jadi dia langsung nyumbang free lah, fit langsung dari hati, fit dia langsung dari hati, bukan karena mengada-ngada. Kalau dari rumah aku nanti nyumbang supaya dilihat orang kayak nyumbang gitu kan. Nah, kalau menurut kita Padang Sanakan nggak main itu. Makanya Padang Sanakan anti meminta-minta di jalanan untuk anak panti asuhan, enggak. Karena meminta-minta belum tentu orang memberi itu ikhlas. Maka kembali saya ucap, teman-teman ini memberi semuanya dari hati dan nggak mau dia dari mulut. Kembali saya ulang seperti yang ditutup kemarin, kalau kita mainnya dengan mulut maka dibalas oleh mulut. Nah, itu teman-teman itu semuanya dari hati ke hati. Artinya kalau sudah dengan hati itu sudah fix. Allah yang memberitakan, yang men-setting kita, menggugah hati kita supaya kita dibangun untuk bersedekah. Sungguh luar biasa teman-teman kita ini di jalanan bisa masih. Bayangkan mereka-mereka yang duitnya banyak sekali, di pikirannya nggak ada sama sekali sedikit ke panti asuhan, nggak ada. Tapi teman-teman yang becal, yang bawa di jalanan ada pikiran untuk ke panti. Dan pilih mana? Pilih teman-teman yang di jalanan atau pilih mereka yang rumahnya bergedung, duitnya segedung, tapi nggak ingat sama sekali dengan adik-adik kita. Coba bayangkan. Serius, karena doa-doa yang paling handal, doa-doa yang paling afdol adalah sebagian dari adik-adik kita panti asuhan. Makanya adik-adik yang sudah bergelut, berbimbing, mengaji apa segala di panti asuhan, jangan mengeluh, jangan merasa kurang, jangan minder. Justru sebaliknya, sampai itu orang yang hebat di sini. Di panti asuhan ini sampainya orang hebat. Sampean belum gagal, sampean belum menjalani kegagalan, sampean itu hanya menanam. Saat ini sampean menanam dan dipupuk oleh guru-guru yang ada di sekeliling kita. Jadi sampai jangan minder, jangan terlalu melihat di luar. Di luar itu banyak bumbu-bumbu, warna-warna, asap-asap yang gak jelas. Mending kita nikmati yang ada ini positif. Kita tangguh aja, kita makan terus supaya kita kenyang, kita ambil terus ilmunya supaya kita menjadi orang yang bermanfaat nantinya. Jadi harapan ulun sebagai ketua di sini pada masyarakat, adik-adik jangan sampai minder. Kita ini sama sebenarnya, cuma sampean berjalannya lewat jalan panti asuhan, kamu berjalannya lewat jalan beraspal masih. Pahamlah, dari jalan panti asuhan banyak ilmu, duit gak ada, ini jalan aspal yang bisa dicari di situ di mana ada duit untuk itu. Tapi sampai masih menanam, maka dari itu berlomba sampai jangan merugi pokoknya. Aku keluar dari sini harus bisa jadi orang yang benar-benar bermanfaat. Karena aku nanti akan punya istri, punya anak, pasti aku juga membimbing. Salah satu, salah dua, salah tiga dari anak yang bakalan aku hidupi nanti. Artinya sampai kalau sudah di sini terus sampai belajar males, petunjuknya yakin, petunjuk ngobrol aja sampai lupa itu pelajaran apa segalanya yang harus kita ambil dari bimbingan guru. Sia-sia dong, sayang kan? Harus bisa kita buktikan bahwa dari keluar dari panti asuhan itu harus menjadi yang benar-benar, karena nggak mungkin kalau nanam mangga buahnya jeruk kan gitu. Nanam mangga harus buah mangga. Bolehlah kita di lapangan yang nggak bener tapi buahnya yang kayak ini, bolehlah ya nggak teman-teman?
Teman-teman sampai sekarang masih selalu optimis, insya Allah berkembang dan berjalan terus sampai kita tua. Amin. Karena pada saat saat ini jalan belum banyak sekali, belum tinggi, banyak rintangan yang dijalani oleh tim Padang Sanak ini banyak sekali. Sedih rasanya mendengar kalau diceritakan, enggak lah, karena memang perjalanan pada saat ini Padang Sanakan masih bersandung batu sedikit aja, mungkin bisa dirapikan lagi nanti batunya kan. Artinya jangan sampai kendor di Padang Sanakan, tetaplah supaya kita selalu terpikir, ya nggak selalu sih, artinya itu ada aja terpikir untuk adik-adik di panti asuhan. Enak kan rasanya sedikit kita ada mikir adik-adik di panti asuhan daripada yang nggak sama sekali. Karena kalau menurut pribadi, fondasinya agama adalah bersedekah. Kalau menurut ulum pribadi lah, bersedekah. Kalau kita banyak, kita berilmu, tapi kita nggak pernah bersedekah, juga nggak afdol, kurang dan sangat-sangat kurang. Dan bersedekah itu banyak warnanya, bisa kita dengan apa lah, kalau nggak ada materi bisa juga dengan senyum, senyum juga sedekah, macam-macam warna sedekah. Cuma ala kaidahnya kalau ada rezeki kita salurkan sebagian ke panti asuhan. Jadi datangnya ini yang pertama dari kumpulan teman-teman Padang Sanakan, sedikit demi sedikit terkumpul, kita jadikan ini. Jadi kita berterima kasih juga kepada tim yang senantiasa selalu membimbing perjalanan ini, sehingga menjadi teman-teman yang benar-benar Padang Sanakan. Apa itu, ada kelelahan, ada capek, ada kekurangan salah satu teman, bisa kita rembuh. Itulah sedikit cerita Padang Sanakan. Terus juga terima kasih juga kepada Bapak Haji Ibit Sekalindo, PT Sekalindo, yang membantu kita juga, yang selalu mensupport. Beliau punya SPBU. Nah, sebagian rezekinya ada dilewatkan Padang Sanakan. Jadi jembatannya Padang Sanakan untuk dilarikan ke panti. Beliau menyumbang tiap hari Rabu, walaupun nggak banyak, tetap menjadi hadangan, menjadi ditunggu menjadi tungguan untuk teman-teman panti. Dan itu akan kita kumpulkan sampai secukupnya, lalu kita salurkan. Dan alhamdulillah sebenarnya kita tiap bulan selalu ke panti asuhan, selalu disalurkan ke panti asuhan itu tiap bulan. Nah, kemarin karena agak lambat, minta maaf benar, karena kemarin masih ada acara salah satu anak dari tim Padang Sanakan, jadi agak molor penyaluran barangnya ini. Dan mudah-mudahan semua barang yang ada ini ikhlas dan afdol diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya akan menjadi rezeki yang manfaat untuk teman-teman merasakan dan panti asuhan. Berikutnya saya serahkan untuk pembina barangkali, atau Bapak Wakil, barangkali teman-teman ada yang itu maksudnya support kepada adik-adik panti, memberi nasihat, silakan Bapak penasihat. Waalaikumsalam. Ini nama dulu ya. Kita kan boleh ada janji juga sih, mana ada donasi
jam 10 sampai jam 11. Tapi karena berhubung kita alhamdulillah ada kendala sedikit, cuman namanya niat kita baik, semua sudah terselesaikan terjalankan. Jadi kami melaksanakan menyebut kalian dan menunggu inilah. Nah, terus Ibu Aisyah mungkin nggak ada ya. Nah, jadi di sini kata Ibu Aisyah ada pengurusnya. Saya mau tahu pengurusnya mana. Karena tolong, nggak tahu kita lah. Biar enak gitu. Nah, jadi ini tadi udah teleponan sama Ibu Aisyah. Kata Ibu Aisyah ada Pak. Bilangnya ya dari sini. Nah, jadi ada sedikit kendala lah gitu. Cuma itu aja. Jadi di sini kami kalau berdatangkan minta maaf sama kalian yang menunggu dari tadi kan. Nah, jadi itu ntar itu aja lah dulu. Nah, kalau ada yang lain atau dari pengurus yang langsung dari ini juga serta sambutannya juga. Kalau nasihat ada kah? nasihat Salah lah. Jujur ya. Iya. oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta maaf sebelumnya sebagai perwakilan dari pengurus Panca Suhan Nur Hidayah, mewakili dari kakak kami Aisyah yang kebetulan pas lagi ada acara dan lagi sibuk. Ya, jadi ulun yang membackup di sini. Jadi sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada abang-abang sekalian dari komunitas Padang Sanakan. Yang sebelumnya juga kita memang tidak sekali dua kali ya menerima bantuan semacam seperti ini. Tapi ya kami juga selalu terbuka untuk para kawan semuanya, para abang-abang semua yang setidaknya dari kami ya seperti inilah keadaan panti kami seadanya gitu kan. Nah terus juga untuk tempat ya alhamdulillah bisa menampung untuk anak-anak panti sekarang. Untuk anak-anak panti kami sebenarnya ada putra dan putri. Jadi bukan cuma putra saja yang diasuh, putra dan putri, cuma putrinya di asrama di belakang. Nah yang sementara standby, yang selalu standby ya bukan putra ya. Kebetulan juga adik-adik ini kan hari Sabtu banyak yang libur karena udah banyak yang menjelang SMA pendidikannya. Jadi kami terima kasih banyak. Seberapa besar pun sumbangan yang Bu Alfian kasih kami selalu terima ya. Jadi kami selalu terbuka, tidak ada yang istilahnya jangan lupa pilih bantuan. Oke, kadang orang yang menyumbangkan pakaian bekas pun kami terima. Lagi yang kemarin ada bencana banjir kan, kami terima semuanya, kami tampung semua dan alhamdulillah yang mana masih bisa kita pakai. Nah seperti itulah ya. Jadi alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak memutus silaturahmi kita sampai di sini aja. Ya, semoga bisa dilanjut terus ke depannya. Mudah mudahan jangan jarang untuk membantu kepada panti kami ya. Alhamdulillah setidaknya sedikit banyaknya operasional kami bisa teratasi. Oke, karena jujur aja kan semenjak pasca Covid memang kita kesulitan untuk donatur. Ya, hampir semua panti di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi memang kendalanya di situ. Jadi alhamdulillah untuk donasi sembako ya setidaknya selalu ada setiap bulannya. Jadi setidaknya teman-teman dan adik-adik ini bisa terbantu untuk masalah sandang pangannya. Ya, mungkin ya itu saja sambutan dari ulun. Salah hilangnya mohon maaf ya, semoga silaturahmi terus berlanjut. Sampai ke depannya dan planning buatnya juga bisa terus berlanjut dan bisa makin berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Oh iya pelayanan. Jadi ulun selaku ketua kemungkinan besar juga permintaan dari teman-teman juga. Jadi ulun sebagai ketua mewakili apa yang dikehendaki oleh Berdaksanakan. Kami semuanya minta doanya supaya Berdaksanakan ini terus berjalan dan solidaritasnya kuat
ya menggali dananya juga kuat, semua semata-mata untuk adik-adik panti. Dan dari mana dana donaturnya itu, dari mana uang dapat itu, kami nggak ada memakai 100 rupiah pun nggak berani memakai. Walaupun kita berdiri dari teman-teman yang luar biasa super dupernya, nakalnya yang nggak karu-karuan, tetap kami nggak berani memakai 100 rupiah pun nggak berani. Maka dari itu doa-doa dari adik-adik ini sangat kami tunggu supaya berdasarkan akan mengembang dan menjadi semakin dewasa dan besar, komunitasnya menjadi unggul di mata masyarakat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih teman-teman sudah sedia menyediakan diri, karena komunitas itu gak segampang yang kita pikirkan, kumpul jalan gak sebetulnya, karena teman-teman semuanya ada kesibukan. Oleh karena saat ini lagi sholat di panti, maka mereka menyempatkan sedemikian rupa waktunya untuk sampai di sini, di panti asuhan Nur Hidayah. Contoh kayak teman kita yang lagi kerja, ada sebagian yang lagi kerja, dia menyempatkan ke sini hanya semata-mata untuk membagikan sembako dan mengetahui adik-adik panti asuhan di sini. Nah, kalau memang teman-teman yang nggak bisa ditinggal, memang nggak berangkat, karena memang fit nggak bisa apa-apa lagi, sudah nggak berani dia meninggalkan. Padahal pengen juga sih, banyak di luar itu yang kepingin menyumbang ke panti asuhan itu banyak sebenarnya. Cuma ada juga yang bingung caranya gimana, apalagi yang mau nyumbang cuma 20.000 gitu kan, bingung dia, minder, mau nyumbang 20.000 minder. Nah, laksanakanlah tempatnya, walaupun 10.000, walaupun 5.000 kita tampung dan kita simpan terus sehingga sampai nilainya kita salurkan. Nanti kita nyimpan lagi sampai nilainya kita salurkan, daripada kumpul-kumpul untuk yang enggak kan rugi untuk semuanya. Jadi kalau untuk yang seperti ini yang enggak ada kata rugi, semua bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu kuat sampai tua ya teman-teman, selalu berlaksanakan sampai tua ya, sampai tua. Mudah-mudahan anak kita juga semuanya sehat walafiat. Yang terakhir kita minta motivasi. Nah, ada yang baru datang juga. Kalau ada motivasi untuk adik-adik panti asuhan, dipersilakan. Ayo teman. Motivasi untuk adik-adik panti asuhan. Nanti sebaliknya adik-adik panti asuhan kasih motivasi untuk kita. Oke, Bapak Penasehat ada, Bapak Wakil ada, Bapak Pembina ada, silakan. Semuanya, dan juga mudahan yang mencari rezeki diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dah itu aja kita dulu. Ada lagi nama? Ada lagi. Jangan pernah dengari apa kata masyarakat tuh. Ya, orang rajin memilih meluannya, kalau tahu dalam hati orang tua. Iya. Jangan pernah dengari apa kata masyarakat tuh, jangan orang yang ada baik-baik. Orang tuh kebanyakan menilai dari luarnya, kan dari hatinya. Jadi ibarat HP itu casingnya aja. Apalagi ayo. Kesannya ya alhamdulillah kami merasa terhibur sedikit lah, karena agak beda dari yang lain donasinya. Sedikit ada hiburan. Nah, karena ya orang lapangan pastinya kalau selalu sering bekerja tuh suntuk, lawan mengantuk. Karena orang udah pernah mengalami bekerja di lapangan, kalau terlalu serius dasar jujur, takutan melayau.
Jangan dulu nih, kalau punya mati. Oke, pesannya ya mudah-mudahan kemudian selalu bisa mengembangkan komunitas kemudian bukan hanya terbatas di sini ya, siapa tahu kita kemudian bisa mengembangkan donasi selain kawasan apa kalau kan perabotan kan bisa katanya ya. Kalau ada donasi karena ya mudah-mudahan selalu diberikan dukungan untuk kemudian menjalankan amanah lah, anggaplah membantu orang-orang seperti kami yang di panti asuhan. Ya siapa tahu nanti ada rekan-rekan dari kemudian yang tertarik ya hatinya kalau ikut membantu panti asuhan menyumbang apa, kami selalu terima, bukan hanya sembako misalkan ya, kayak seperti yang bilang tadi barang baju bekas pakaian itu selalu kami terima. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa berguna bagi kami dan jadi amal ibadah bagi kami. Siapa tahu bisa menyumbang peralatan sholat kan bisa juga. Oke. Mungkin bisa dikembangkan di situ kan. Nah, jadi sehingga kami bisa memaksimalkan yang ada di panti masjid kami, yang mana yang kurang dari bantuan kemudian itu yang bisa kami manfaatkan gitu kan. Oke. Dan yang juga jangan bosan-bosan lah, karena ya pastinya bersedekah itu semakin banyak gitu lah, semakin banyak juga kegiatannya. Oke, dan dulu percaya itu lah. Oke, jadi kemudian alhamdulillah jangan bosan-bosan dan mudah-mudahan ada di pantinya aja gitu lah membantunya. Karena di Banjarmasin juga banyak panti-panti asuhan yang memang minim donatur. Oke, ya khususnya juga sembako, dan mungkin di tempat lain bukan hanya di Sungai Anda yang di Banyuwangi juga ada panti. Nah, siapa tahu mungkin Bubantian juga bisa menyebar luaskan donasi Bubantian ya, khususnya di Kota Banjarmasin panti asuhan. Nah, sehingga komunitas dia bisa lebih dikenal, siapa tahu bisa lebih maju, bisa lebih mengembangkan lagi komunitas kemudian. Oke, lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada komunitas melaksanakan itu kalau anu bisa Siap. nah kita bisa juga ya ini benar tidak Ya. bukan kita berbalik ya nah ini berarti ada perjalanan kami Ya, dibagi nomor tadi Dibagi nomor. tadi nah oke dah, jadi udah semangat buat kalian walaupun tanpa orang tua tetap karena di sini pun kalian orang tua juga kan. Nah, jangan kok banyak harus maju dan malu. Ya, kesalahan itu. Apa namanya? Bisa. Bukan konsumsi, bukan dengan ajaran agama atau apa. Walaupun cuma konsumsi, kemungkinan besar itu akan menjadi manfaat untuk kita semua. Jadi untuk melaksanakan jangan kendor, selalu semangat, jaga wibawa, jaga nama besar Badan Senakan, karena di luar sana sudah mau mendonasikan ke Badan Senakan. Siap-siap aja. Dan nanti panti asuhan yang kita kunjungi nanti akan kita list. Yang mana yang harusnya kita kunjungi, yang mana yang harusnya kadang kita kunjungi lagi, kita list. Kan kita sudah 8 ya sekarang ya, sudah 8 ya, 8. Nanti daripada harus ujuk-ujuk membuang waktu, yang tepat aja lah. Kayak ini bisa kita tahu mana yang harus kita list, mana yang sepadan dengan kita, karena kata kakak ini tadi sama terlalu serius. Biasanya kedatangan pejabat, sekarang kedatangan anak jalanan. Ya, itu. Jadi kita selengean namun berkah. Itu. Jadi jangan dilihat casingnya, lihat hatinya mereka. Enggak seperti yang kita lihat. Insya Allah semuanya ikhlas. Pak Biltu lihat semuanya ikhlas. Insya Allah ikhlas.
Mudah-mudahan dan SPBU juga ikhlas. Dari mana itu uangnya nggak apa-apa, yang penting ikhlasnya. Dan yang terakhir kita tutup dengan doa. Bapak Ustadz pilih atau belum? Nah, kan ke doa nih. Ya. Apakah kita yang kulik tadi? Boleh. Nah, minta doanya. Boleh. Ya. Sekarang kita doa lagi. Ayo. Kalau misalnya mau cepat bisa. Oh ya. Adik-adiknya membacakan doa selamat bisa. Ya. Gak boleh kebetulan. Acaranya sama, pelajarannya sama, jamnya sama. Ayo. Gak boleh kebetulan. Oh iya, apa? Oh ya. Mungkin lebih afdol kakak adik-adik nih ya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dulu ya, sambil selawatan nanti bersalaman bareng. Kita berselawatan lah sambil bersalaman. Nanti terakhir foto di situ. Ya, kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.